Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Teguh Aryuda, NIM B1A12169, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan nilai guna dan pilihan konsumen, teori ekonomi mikro. Analisis nilai guna atau utility. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari konsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Pendekatan perilaku konsumen, pendekatan untuk mempelajari perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Yang pertama, pendekatan kardinal, dan yang kedua, pendekatan ordinal. Teori nilai guna, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang semakin tinggi, maka makin tinggi pula nilai gunanya atau utility-nya. Total utility, kepuasan total, seluruh kepuasan yang diperoleh konsumen atau seseorang dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang kedua, marginal utility, kepuasan tambahan, tambahan kepuasan yang diperoleh seseorang akibat adanya tambahan mengkonsumsi satu unit barang tertentu. Analisis sikap konsumen, pendekatan modern, asumsi berhubungan dengan pilihan konsumen. Yang pertama, konsumen individu, yang kedua, konsumen secara konsisten memiliki kombinasi komoditi, dan yang ketiga, lebih disukai atau lebih tidak disukai. Teori ekonomi mikro, perubahan pendapatan menurunkan kurva konsumsi pendapatan. Kurva konsumsi pendapatan didefinisikan sebagai tujuan dari konsumsi optimum yang diinginkan jika pendapatan konsumen dapat terus meningkat dan nilai nominal serta harga relatif untuk dua barang yang diminta kembali dalam keadaan konstan. Barang normal dan barang inferior. Barang normal didefinisikan sebagai barang yang dibeli oleh individu lebih banyak daripada peningkatan pendapatan dan lebih sedikit yang dibeli. Barang inferior didefinisikan sebagai barang yang dibeli sedikit dari saat pendapatan tetap dan lebih banyak ketika pendapatan mengalami peningkatan. Aplikasi kurva konsumsi pendapatan. Penurunan kurva menurut Ernest Engel menghubungkan kuantitas opinion dari pembelian barang X pada berbagai level pendapatan. Memplot kombinasi pendapatan dan kuantitas barang X yang dibeli. Kemungkinan bentuk dari kurva Engel. Dua kategori dari kurva Engel yaitu dalam panel A, jumlah komoditi yang dibeli barang X meningkat dengan pendapatan pada tingkat penurunan, yaitu less dan kurang dari barang X dibeli untuk setiap peningkatan pendapatan. Dalam panel B, kuantitas barang X yang dibeli juga meningkat dengan pendapatan tapi sebuah tingkat peningkatan. Di panel B mencerminkan kemewahan. Kurva Engel dan klasifikasi barang. Hipotesis yang diambil dari kurva Engel untuk komoditas X yaitu untuk meningkatkan pendapatan hingga tingkat pendapatan MI, kuantitas opinium X dibeli per periode waktu satuan juga meningkat. Yang kedua, di atas tingkat pendapatan M1, kuantitas opinium X dibeli per periode waktu satuan menurun ketika pendapatan naik. Jika kita mengatakan bahwa untuk pendapatan dari 0 sampai MI, baik X adalah normal untuk pendapatan di atas MI, baik X lebih rendah. Hubungan perubahan permintaan kuantitas terhadap perubahan pendapatan atau elastisitas pendapatan dari permintaan. Definisi elastisitas pendapatan dari permintaan adalah perbandingan antara perubahan relevan dan jumlah komoditas yang dibeli dengan perubahan relatif dalam pendapatan. Elastisitas pendapatan dari permintaan dapat dipresentasikan secara matematis dengan rasio berikut. Elastisitas pendapatan dari permintaan sama dengan U. Hubungan antara elastisitas pendapatan dari permintaan untuk beberapa komoditas. Elastisitas pendapatan dari permintaan untuk beberapa komoditas dalam pola pengeluaran konsumen mempunyai karena kendala anggaran. Implikasi, maka ternyata ada hubungan antara kurva Engel terpisah untuk komoditas yang berbeda dari pembelian konsumen. Hukum permintaan. Hukum permintaan, semakin tinggi harga barang suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta, dan semakin turun harga untuk suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dengan asumsi ceteris paribus. Pengamatan elastisitas permintaan dan kurva konsumen harga. Harga elastisitas ketika garis konsumen harga miring ke bawah, kemiringan negatif. Kesatuan elastis ketika garis konsumen harga horizontal
0 kemiringan. Harga elastisitas ketika garis konsumen harga miring ke atas, kemiringan positif. Sekian, terima kasih dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.